Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johnson Barokah dengan NIM 66612200061 dari kelas 3C. Saya di sini ingin mempresentasikan analisis saya tentang visi dan misi BPJS Ketenagakerjaan. Jadi BPJS Ketenagakerjaan ini memiliki visi untuk mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan, dan mensejahterakan seluruh pekerja Indonesia. Dan punya misi yang terdiri dari 3 misi, yaitu melindungi, melayani, dan mensejahterakan pekerja dan keluarga, memberikan rasa aman, mudah, dan nyaman untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing peserta, dan memberikan kontribusi dalam pembangunan dan perekonomian bangsa dengan tata kelola yang baik. Yang selanjutnya itu ada tujuan. Jadi tujuannya itu untuk memberikan penghidupan yang lebih layak bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan mereka. Tidak hanya untuk jaminan di atas, BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki manfaat lain untuk para pekerja, diantaranya adalah beasiswa pekerja, beasiswa pendidikan, dan kredit kepemilikan rumah atau KPR. Selanjutnya ada sasaran. Sasaran BPJS Ketenagakerjaan adalah penting karena jaminan sosial yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan memiliki perlindungan finansial dan jaminan masa depan bagi tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, program ini juga membantu meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Yang selanjutnya ada analisis SMART. Analisis SMART ini ada 5. Yang pertama itu spesifik. BPJS Ketenagakerjaan memiliki sasaran yang spesifik, yaitu menyelenggarakan program jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia. Program jaminan sosial yang diselenggarakan meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Yang kedua itu ada measurable atau dapat diukur. Kinerja BPJS Ketenagakerjaan dapat diukur dari berbagai indikator seperti jumlah peserta, jumlah klaim yang disetujui, tingkat kepuasan peserta, tingkat keterlambatan pembayaran klaim, dan tingkat kepatuhan membayar iuran. Dengan demikian, kinerja BPJS Ketenagakerjaan dapat diukur secara terukur. Yang ketiga itu ada achievable atau dapat dicapai. BPJS Ketenagakerjaan memiliki target yang dapat dicapai. Salah satunya adalah meningkatkan jumlah peserta yang terdaftar dalam program jaminan sosial. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga berupaya meningkatkan pelayanan dan efisiensi biaya. Yang keempat itu ada relevan. Jadi program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan ini dapat relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya tenaga kerja. Program ini memberikan perlindungan finansial dan jaminan masa depan bagi tenaga kerja dan keluarganya. Yang kelima atau yang terakhir itu adalah time bound atau mempunyai batasan waktu. BPJS Ketenagakerjaan memiliki target yang harus dicapai dalam batas waktu tertentu. Misalnya, BPJS Ketenagakerjaan memiliki target meningkatkan jumlah peserta dan tingkat kepuasan peserta dalam setahun. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki target mengurangi keterlambatan pembayaran klaim dalam batas waktu tertentu. Nah, yang selanjutnya itu ada faktor internal dan eksternal. Jadi faktor internal dari BPJS Ketenagakerjaan ini adalah yang pertama itu kebijakan internal. Kebijakan internal BPJS Ketenagakerjaan seperti kebijakan penerimaan peserta, manajemen dana, dan tata kelola organisasi dapat mempengaruhi kinerja BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas dan terjalin dapat membantu BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada para pesertanya. Yang ketiga itu sistem informasi. Sistem informasi yang baik dapat mempermudah BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola data dan klaim serta meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat dan terakhir itu kondisi keuangan. Kondisi keuangan BPJS Ketenagakerjaan dapat mempengaruhi kemampuan lembaga dalam membayar klaim dan memberikan manfaat kepada para pesertanya. Yang selanjutnya itu ada faktor eksternal. Jadi faktor eksternalnya itu yang pertama kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang stabil dapat mempengaruhi kinerja BPJS Ketenagakerjaan seperti tingkat pengangguran yang tinggi dan penurunan kinerja sektor industri. Yang kedua itu ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan program jaminan sosial dan peraturan ketenagakerjaan juga dapat mempengaruhi kinerja BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga itu ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi tuntutan peserta terhadap pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. Yang keempat itu ada perkembangan masyarakat. Perkembangan masyarakat seperti peningkatan kesadaran
akan pentingnya jaminan sosial juga dapat mempengaruhi jumlah peserta dan kepuasan peserta terhadap program jaminan sosial. Jadi dari analisis yang saya lakukan terkait dengan visi dan misi BPJS Ketenagakerjaan ini dapat disimpulkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki sasaran yang spesifik, kinerja yang dapat diukur, target yang dapat dicapai, program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan memiliki batasan waktu yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki fokus yang jelas dalam menjalankan program jaminan sosial bagi tenaga kerja yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.